Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Iin Inaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kerta Besuki 02 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, Nur Indah Dwi Susanti SPD. Beliau adalah guru kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Iin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Iin bagaimana? Alhamdulillah sama, saya juga sehat. Yang penting sehat dulu ya Bu ya. Sehat. Kita bisa melaksanakan kegiatan lebih enak gitu ya dengan kesehatan. Baik Bu Indah, saya mohon izin minta waktunya sebentar untuk melakukan perbincangan gitu Bu. Boleh Bu Indah? Boleh Bu Iin, monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Indah laksanakan nanti, perbincangan ini adalah bertujuan ketika nanti Bu Indah melaksanakan pra-observasi nanti di kelas itu akan melaksanakan pembelajaran akan lebih siap gitu Bu. Nah, dan juga lebih percaya diri ya. Sebelum Bu Indah melaksanakan pembelajaran, ada yang ingin saya tanyakan Bu Indah. Ya. Baik. Ketika nanti Bu Indah melaksanakan observasi di kelas, mata pelajaran dan materi apa yang akan Bu Indah berikan? Saya rencana akan menggunakan mata pelajaran IPAS pada saat observasi nanti. Kemudian materi yang saya pakai itu tentang proses perubahan wujud benda. Oh iya, pelajarannya IPAS ya Bu ya, materinya perubahan wujud, proses perubahan wujud benda. Baik. Terkait dengan materi dan mata pelajaran yang Bu Indah akan laksanakan nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa? Oke. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yang pertama itu jadi melalui tayangan video pembelajaran ya, video materi proses perubahan wujud benda itu, peserta didik mampu untuk mengetahui apa itu perubahan wujud benda dan mengetahui contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan yang keduanya melalui praktek sama demonstrasi, peserta didik mampu mengidentifikasi dan juga menjelaskan proses perubahan wujud benda. Berarti ada dua ya Bu yang ingin Ibu sampaikan nanti ketika pembelajaran. Yang pertama melalui tayangan video begitu ya, sehingga anak bisa mengetahui perubahan wujud benda. Dan yang kedua melalui demonstrasi gitu ya Bu, anak melaksanakan praktek begitu sehingga dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda ya Bu. Terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang ingin Ibu sampaikan? Ada 3 ranah yang akan dikembangkan pada saat observasi nanti Bu Iin. Jadi saya sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilannya anak-anak. Iya, ada 3 ya Bu ya. Yang pertama yaitu sikapnya dulu ya Bu, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk di sikap Bu, Ibu akan dikembangkan yang apanya? Sikap saya akan melihat pada saat proses pembelajaran. Jadi itu dari sikap-sikapnya peserta didik yang ketika mengikuti pembelajaran, kemudian pada saat peserta didik diskusi juga itu nanti saya akan dapat tekankan di situ. Pada saat pada saat diskusi kan kadang salah satu dan lain peserta didik itu kan beda-beda gitu ya. Tapi dilihat selama proses pembelajaran penilaian sikap. Itu untuk sikap ya Bu. Dan untuk pengetahuan Bu? Untuk pengetahuan ya itu tadi menekankan di proses perubahan wujud benda sampai dengan anak-anak paham betul apa itu proses perubahan wujud benda, contoh-contohnya dan hingga mereka tahu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Yang keterampilannya Bu? Untuk keterampilannya berarti lebih ke pada saat anak-anak melakukan percobaan kali ya Bu Iin ya. Jadi anak-anak tuh bisa mencoba proses perubahan wujud benda, misalkan mencair, anak-anak tahu tuh apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan proses mencair itu, untuk praktek mencair itu. Mungkin lebih ke situ.
Ya, sehingga anak terampil ya, terampil menggunakan peralatan, alat-alat yang akan menentukan perubahan wujud benda tersebut. Ya, baik begitu. Strategi apa yang akan Ibu laksanakan ketika pembelajaran nanti? Oh ya, strategi yang saya terapkan nanti, saya menggunakan pendekatan diferensiasi, kemudian feedback juga, karena nanti ada media yang saya tampilkan, itu ya kaitannya sama teknologi. Kemudian saya juga menyematkan sedikit PSE di dalamnya. Oh iya betul ya Bu. Nah di PSE itu apa saja Bu yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti? Di PSE itu saya akan menerapkan tentang menanyakan perasaan siswa, menanyakan perasaan siswa pada saat pembelajaran. Bu Indah menyelipkan PSE itu pada kegiatan di mana saja Bu? Di kegiatan awal Bu In, sama di kegiatan akhir nanti juga saya selipkan PSE itu. Jadi pada saat kegiatan awal saya menanyakan nih perasaan siswa bagaimana mau mengikuti pembelajaran ya. Jadi udah siap belum sih siswa ini untuk kita belajar bersama-sama. Kemudian nanti di akhir pembelajaran juga saya selipkan PSE itu, maksudnya selama pembelajaran ini bagaimana perasaan mereka itu, apakah masih tetap senang, misalkan pas tadi pas kegiatan awal saya tanyakan senang, barangkali selama proses pembelajaran ada perubahan emosi peserta didik, entah itu berasal dari saya atau mungkin berasal dari teman-teman yang lainnya juga. Jadi saya selipkan di kegiatan awal dan kegiatan akhir. Iya, baik Bu. Menurut Bu Indah kira-kira ketika di pembelajaran inti, anak kan melakukan demonstrasi tuh Bu. Nanti juga akan mempresentasikan ya. Kira-kira Bu Indah menyelipkan PSE juga nggak di situ? Oh iya ya Bu Indah. Itu bisa ya, bisa diselipkan seharusnya pada saat anak-anak diskusi ya. Jadi kadang kan emosional siswa itu kan itu ya tiba-tiba muncul gitu ya. Itu bisa saya selipkan di situ. Iya bagus itu ya Bu Indah ya. Jadi PSE itu bisa kita terapkan di awal, di tengah-tengah juga, di inti juga, di akhir pembelajaran. Baik Bu Indah. Setelah Bu Indah mempersiapkan segala sesuatunya dari tujuannya, strateginya, metodenya gitu ya. Kira-kira kapan Bu Indah akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Rencananya besok saya akan melakukan pembelajaran ini. Besok hari Selasa. Hari Selasa ya Ibu. Oh iya Bu, tadi medianya kira-kira apa saja Bu yang akan Ibu gunakan? Medianya saya menggunakan itu ya tadi ya, teknologi itu ya video pembelajaran. Videonya. Pelajarannya saya juga menggunakan benda-benda konkret untuk nanti praktek anak-anak membuktikan proses perubahan itu. Baik. Nah, ketika Bu Indah melaksanakan pembelajaran di kelas, dukungan dari siapa saja yang Bu Indah perlukan? Dukungan dari siapa? Dukungan paling utama ya otomatis peserta didik ya Bu. Iya betul. Peserta didik mereka siap, support untuk melakukan pembelajaran ya itu yang paling penting. Kemudian rekan sejawat juga sangat penting banget. Iya betul ya Bu Indah ya. Kalau kita melaksanakan pembelajaran memang peserta didik memang sangat mendukung ya. Ya betul, rekan sejawat juga. Untuk rekan sejawat Bu Indah, dalam hal apa yang mendukung buat pembelajaran nanti? Jadi saya membutuhkan support dari rekan sejawat itu berupa kadang diskusi Bu In. Jadi hal-hal apa saja yang harus saya perbaiki atau mungkin harus tambahan-tambahannya, saran dan masukan dari teman sejawat itu sangat amat diperlukan bagi saya. Menguat ya Bu ya, nah, ketika melakukan pembelajaran di kelas lebih percaya diri juga ya. Iya betul ya. Baik, sebelum perbincangan ini kita akhiri ya Bu, percakapan ini, kira-kira dari hasil perbincangan kita apa yang Ibu Indah dapatkan? Saya senang sekali ya Bu In ada diskusi seperti ini dengan Bu In, karena saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan informasi baru yang mungkin saya belum nyampe, setelah kita ngobrol, jadi seperti ini ya, harus seperti ini kayak gitu. Iya, nantinya pun lebih percaya diri ya Bu. Kemudian ada perbaikan-perbaikan selama proses pembelajaran nanti.
betul betul. Baik Bu, kiranya percakapan kita cukup sekian nih. Ibu juga sudah mempunyai gambaran ke depannya nanti akan melaksanakan pembelajaran di kelas bagaimana. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, perbincangannya ya. Sampai nanti besok ya Bu Indah akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Indah, akan duduk di belakang memperhatikan Bu Indah melakukan observasi di kelas. Ya. Kiranya cukup sekian ya Bu Indah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat melaksanakan besok. Mudah-mudahan sukses. Amin. Gitu, ya, Bu. Oke, siap. Atur nuhun. Apa kabar hari ini? Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa nanti kita akan menjalankan pembelajaran ini dengan lancar. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah materi tentang perubahan wujud benda yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan ya. Perubahan wujud benda. Ada apa saja perubahan wujud benda itu? Apa sih perubahan wujud benda itu? Kita baca bersama-sama. Oke, perubahan wujud benda itu berarti ada. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, Bunda kasih waktu sedikit lagi. Oke. Ini termasuk Oke. Udah ya? Oke, sip. Yuk, selesai kumpulkan. Udah selesai kumpulkan. Oke. nomor 4 sama 5. Jawab aja udah, jawab aja udah. Oke, udah ya? Udah? Udah, pintar, sip. Udah, oke, yuk. Boleh dikumpulkan. Oke, udah? Boleh dikumpulkan, yuk. Yuk, sudah. Nah, oke, pintar. Oke, pintar, sip, pintar. Udah ya? Udah, oke, sip, pintar. Nah, oke, sudah mengerjakan evaluasi semua. Nah, oke anak-anak sekalian, ini evaluasinya sudah kalian kerjakan semua. Nah, sekarang Bu Indah mau menyimpulkan nih pembelajaran apa saja yang kalian dapatkan hari ini, yaitu tentang Perubahan. Kita bahas bersama apa saja tadi perubahan wujud benda itu.
warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam. Bersama Bu Indah. Hari ini dengar Bu Iin mau menyelenggarakan coaching pasca observasi pembelajaran kemarin di kelas Bu Indah ya. Betul. Kalau boleh tahu Bu Indah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Berarti Bu Iin nanti akan meng-coaching terkait dengan observasi pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan. Tentu saja dengan prinsip-prinsip coaching yang akan digali sama Bu Iin. Nanti sampai aja pertanyaannya karena ini proses coaching adalah bukan siapa yang akan membenarkan ataupun yang lebih tahu, akan tetapi sama-sama belajar. Atau juga ini rekan sejawat gitu ya. Nah, Bu Iin, untuk coaching kali ini Bu Iin ingin menggali tentang apa? Tentang area pengembangannya. Iya, area pengembangannya di Bidang pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Oke, luar biasa. Berarti nanti saya akan mengamati dari area pengembangan tersebut. Dan prinsip coaching yang ingin digali dari Bu Iin apa aja? Kemitraan. Iya, sama present gitu ya. Nanti Bu Indah, Bu Iin akan meng-coaching pembelajaran terkait dengan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan nanti area pengembangan yang saya akan melihat dari Bu Iin adalah kemitraan, serta Bu Iin akan menghadirkan beliau secara penuh pemikirannya gitu ya, sama nanti akan di feedback seperti itu. Oke Bu Iin, tentu saja dengan alur yang sudah dengan ketahui, saya ingin melihat proses coaching dengan santai saja. Selamat bercoaching. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Indah kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini sehat. Bu Iin bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Indah. Kemarin kita sudah melaksanakan mulai dari pra observasi, kemudian Bu Indah juga observasi di kelas, dan sekarang kita akan melakukan pasca observasi Bu Indah. Dari percakapan ini Bu Indah akan merefleksikan bagaimana hasil pembelajaran yang telah Bu Indah lakukan setelah sebelumnya, dan juga nanti ada tindak lanjut ya, yang Bu Indah lakukan ke depannya, dan juga pengembangan diri ya Bu. Baik Bu, saya mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang kemarin dilakukan? Alhamdulillah sangat lega ya, sangat lega, sangat senang. Kemarin juga antusias anak, alhamdulillah semakin meningkat ya, anak-anak lebih semangat. Ya, alhamdulillah kan lega, plong, senang. Tadinya kita bertiga nih Iya. Bu setelah melaksanakan observasi. Kemudian saya juga tidak lupa meningkatkan rasa cinta peserta didik kepada bangsa dan negara dengan cara menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian saya juga menanyakan materi kemarin yang diajarkan sebelumnya, persepsi. Kemudian tidak lupa juga menanyakan perasaan siswa ya, untuk memulai pembelajaran kan harus tes kesiapan siswa dulu ya Bu. Absen seperti biasa, kemudian masuk ke inti, saya sudah mulai memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa untuk materi yang akan diajarkan, kemudian menampilkan video, kemudian kita diskusi, setelah itu praktek juga, praktek langsung membuktikan perubahan wujud benda itu. Terus selanjutnya saya memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok, dan kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman. Kemudian setelah itu saya memberikan soal evaluasi untuk masing-masing peserta didik. Kemudian saya tutup pembelajaran dengan kesimpulan, kemudian juga menanyakan refleksi pembelajaran hari ini bagaimana, perasaan siswa bagaimana setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian ada ice breaking juga, tidak lupa ya, saya sebutkan beberapa ice breaking pada saat kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian di penutup juga. Terus sudah. Luar biasa Bu. Masya Allah. Tahapannya luar biasa ya, dengan jadi anak Berkat kemarin juga sharing sama Bu Ini. Oh ya, itu yang jadi benar dipercaya diri ya Bu ya. Baik Bu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu temui pada saat proses pembelajaran?
tentunya ada kendala ya pada saat pembelajaran, terutama di peserta didik Bu. Kadang kan gaduh ya, awal-awal pembelajaran ya tenang gitu ya, nanti pas beberapa menit atau mungkin beberapa itu udah mulai gaduh, terus ada walaupun pas awal ditanya perasaannya senang, semangat, tapi nanti tiba-tiba lesu gitu. Itu paling di hal-hal yang seperti itu. Sama di teknisnya itu jaringan internet ya, di kelasnya saya kan nggak begitu nyambung ya. Jauh ya, dari pusat wifi-nya. Betul. jauh. Jadi otomatis ketika saya memutarkan apa namanya video yang harus pakai ini internet terputus, tersendat. Jadi saya harus mengganti dengan ini hotspot sendiri. Otomatis kan makan waktu. Itu sih paling. Ya Bu, dari kejadian semacam itu tadi, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau untuk peserta didik mungkin namanya emosional siswa, apalagi siswa ya, kita aja kadang emosinya itu mungkin jenuh atau mungkin gimana. Jadi kadang saya menerapkan sistem stop, jadi berhenti dulu, terus nanti ditekan apa dulu gitu buat siswa. Tapi kadangnya itu kendala yang susah, siswa udah udah di push dengan berbagai cara, tetap aja kelihatan males, kelihatan itu kan gitu. Oke. Apakah Ibu punya cara atau rencana untuk mengatasi anak-anak yang semacam itu? Itu dengan pendekatan lebih kali ya, dengan pendekatan lebih memberikan sesuatu yang buat siswa bisa menentukan hasil, Kembali motivasi yang motivasi ya. harus disupport lebih lah. Itu apakah Ibu gitu? Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tadi yang akan mensupport kembali Peserta didik ketika nanti di setiap pembelajaran saya pembelajaran perbaikan ketika melihat anak semacam itu kita langsung melaksanakan sehingga anak kembali ke edukasi betul. Baik Bu Indah, terima kasih atas waktunya sudah menemani saya mulai dari observasi kemarin dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan kita sebagai guru tetap semangat ya Bu. Ini anak bangsa. Tugas kita adalah membuat siswa-siswi kita menjadi lebih bersemangat ya. betul sekali. Tugas yang sedikit agak itu ya Bu. Baik Winda, tetap semangat Winda dan siap kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Bu Iin tadi sudah melakukan proses coaching yang sudah dilakukan bersama Bu Indah yang sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Tentu saja Bu Iin sebagai observer pada saat di kelas itu kan sudah tahu alurnya seperti apa. Akan tetapi proses coaching yang kita lakukan hari ini adalah merupakan refleksi ya. Jadi ada satu kegiatan di mana yang namanya coaching itu ada alur cerita. Jadi ada bagaimana tentang tanggung jawab yang harus disampaikan observasi ya, ataupun coachingnya Bu Iin sebagai orang yang diobserver kayak gitu. Nah Bu Iin sebagai coachnya itu bagaimana caranya prinsip coaching, jadi membangun kemitraan kepada si coachnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan memantik tadi yang memang harus betul-betul digali sehingga pada saat kegiatan observasi pembelajaran di kelas itu betul-betul tergali dengan baik. Dan satu hal yang Bu Iin nanti ke depannya bisa dipraktekkan adalah menanyakan kembali kepada si coach bagaimana di miracle question. Pertanyaannya misalkan seberapa kesulitankah misalnya dari 0 sampai 100 menghadapi hambatan tersebut. Nah itu yang harus perlu digali lagi. Tapi nggak apa-apa karena tadi prinsip coachingnya di kemitraan, Bu Iin present, jadi menghadirkan pendengaran secara penuh dan menggunakan cara aktif sehingga ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan kepada Bu Indah sehingga Bu Indah dengan refleksif gitu ya melihat kemarin. Mudah-mudahan proses coaching ini Bu Iin ataupun Bu Indah kedepannya jika menjadi pemimpin pembelajaran lakukan sering dengan rekan sejawat sehingga merasa bahwa sama-sama belajar yuk. Oke, demikian proses coaching yang dilakukan Bu Iin kepada Bu Indah terkait dengan observasi pembelajaran. Semoga kita semuanya lebih memahami kembali apa itu proses
pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.